Bab 5286 Pangeran Ketiga. Ibu kota. Di sebuah halaman yang mewah. Dengan bunyi, jepret, sebuah anak panah melesat dari busurnya, menghantam sebuah batu besar 100.000 mil di luar kota. Batu besar itu hancur berkeping-keping, dan para prajurit segera berhamburan untuk membersihkan puing-puingnya, menggantinya dengan batu besar baru. Pada saat itu, seorang pelayan memasuki halaman, membungkuk hormat, Yang Mulia. Di dalam, seorang bangsawan muda berjubah brokat sedang asyik bermain dengan busur dan anak panahnya. Mendengar suara pelayan itu, ia dengan tenang menjawab, bicaralah. Pelayan itu melaporkan, kami baru saja menerima kabar bahwa Yang Mulia Pangeran Chen baru saja pergi ke pengadilan kriminal kekaisaran. Bangsawan muda ini tak lain adalah Pangeran Ketiga, yang saat ini menikmati kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar di ibu kota. Pangeran Ketiga menarik busurnya, membidik gunung 100.000 mil di luar kota, dan bertanya, dia telah memberikan pelayanan yang begitu besar di Kesu, mengapa dia tidak tinggal di rumah menunggu imbalan dari ayahnya? Apa yang dia lakukan di pengadilan kriminal kekaisaran? Jepret, anak panah melesat dari busurnya, menghantam batu besar 100.000 mil jauhnya sekali lagi. Petugas itu menjawab, baru saja hari ini, Lin Bai, seorang murid sekte Tian Sui, bertempur dengan murid-murid sekte Tiandimen di depan paviliun senjata ilahi, menewaskan salah satu dari mereka di tempat. Para prajurit divisi Zhaoxing tiba dan menangkap Lin Bai. Pangeran Ketiga mencibir, sekte Tiandimen dan sekte Tian Sui. Kedua sekte ini telah saling bertarung selama puluhan ribu tahun, dan mereka masih belum saling menghancurkan. Lin Bai, nama itu terdengar familiar. Jawab petugas itu. Saat itu, ketika Yang Mulia Pangeran Chen kembali ke ibu kota dari wilayah kekuasaannya, kami mengirim para prajurit yang kuat untuk menerimanya, tetapi kami gagal. Alasan kegagalan itu adalah Lin Bai turun tangan dan membunuh semua prajurit kami. Dan kali ini, Lin Bai, sebagai salah satu dari 3 murid sekte Tian Sui yang paling menonjol, muncul di medan perang sekte Dewa Darah di Kesu. Konon, dialah yang menyelidiki rahasia sekte Dewa Darah, dan dia juga yang menyediakan menara penyegel Dewa Darah. Dan ketika Yang Mulia Pangeran Chen berjuang untuk mematahkan jebakan sekte Dewa Darah, dialah yang pergi sendirian ke kota Fengling dan menemukan cara untuk memecah kebuntuan bagi Yang Mulia. Asteris kunci asteris. Mendengar ini, pikiran Pangeran Ketiga tergerak, dan ia menangkis anak panahnya. Anak panah itu melesat 100.000 mil, tidak mengenai batu besar, melainkan mengenai pelayan itu dari kejauhan. Pelayan itu langsung tertusuk anak panah, tubuh dan jiwanya hancur berkeping-keping. Aduh, aku meleset. Pangeran Ketiga mendesah pelan, meletakkan busur dan anak panahnya, berjalan ke meja teh, mengambil cangkir tehnya, dan mulai menikmati tehnya. Lanjutkan, kata Pangeran Ketiga. Pelayan itu melanjutkan, setelah Yang Mulia Pangeran Chen mendengar bahwa Lin Bai telah dipanggil ke penjara kekaisaran, ia segera bergegas dan membawa Lin Bai pergi. Pangeran Ketiga memainkan cangkir tehnya dan terkekeh, jadi, Pangeran Chen dan Lin Bai punya hubungan baik. Pelayan itu menjawab, bukan hanya baik, tapi luar biasa baik. Petik 2. Menurut kabar dari orang-orang kami di Kesu, sejak Lin Bai tiba di kota Qinglian, Kesu, Yang Mulia Pangeran Chen telah mengiriminya banyak harta setiap beberapa hari. Petik 2. Kali ini, Lin Bai baru saja ditangkap dan dipenjara, dan Yang Mulia Pangeran Chen segera mengesampingkan semua urusan sepele dan bergegas. Bisa dibayangkan betapa dalamnya persahabatan mereka. Pangeran Ketiga berkata sambil tersenyum, apa hebatnya Lin Bai? Mengapa Pangeran Chen begitu bersusah payah padanya? Pelayan itu menjawab, Lin Bai adalah salah satu dari 3 murid ajaib sekte Tian Sui. Tanda seru petik 2. Pangeran Ketiga menggelengkan kepalanya dengan acuh, dia hanya seorang murid ajaib, bahkan bukan putra suci. Apa pantas ribut-ribut soal berteman dengannya? Lagi pula, sekte Tian Sui sudah dalam kesulitan. Percuma saja Pangeran Chen mencoba memenangkan sekte Tian Sui. Pelayan itu ragu sejenak, lalu berkata, ini, aku tidak tahu. Pangeran Ketiga berkata, pergi dan selidiki masa lalu Lin Bai. Cari tahu siapa dia, bagaimana dia bertemu Pangeran Chen, apa yang dia lakukan sebelum bertemu Pangeran Chen, dan apa yang dia lakukan setelah bertemu Pangeran Chen. Intuisiku mengatakan orang ini tidak sederhana. Pelayan itu mengeluarkan sebuah gulungan dari lengan panjangnya dan menyerahkannya kepada Pangeran Ketiga, sambil berkata, kami sudah memeriksanya. Ini informasi detail dari sekte Tian Sui. Lin Bai adalah seorang seniman bela diri dari alam bawah, dari dunia kecil bernama benua kuno barbar. Dia melintasi kehampaan secara kebetulan dan tiba-tiba tiba di alam iblis. Dia berangkat dari Siwe Qianzu, datang ke kerajaan Chu, dan bergabung dengan sekte Tian Sui. Selain itu, kami tidak dapat menemukan apapun lagi. Pangeran Ketiga membaca gulungan itu dengan saksama,
matanya menyipit tanpa sadar, seorang seniman bela diri dari alam bawah. Pelayan itu bertanya, "Yang mulia, apakah ada yang salah?" Pangeran ketiga menutup gulungan itu dan tersenyum, seniman bela diri dari alam bawah terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama tiba di alam iblis secara kebetulan karena suatu alasan khusus. Seniman bela diri ini tidak memiliki banyak kekuatan atau bakat. Jenis kedua mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengukir jalan berdarah dari alam bawah ke alam atas. Seniman bela diri ini sungguh tangguh. Mungkin bakat mereka bukan yang tertinggi di alam iblis, tetapi metode, kekuatan, dan ketabahan mental mereka benar-benar kelas atas. Banyak sekte di alam iblis telah melakukan eksperimen serupa, menempatkan seorang jenius tingkat atas ke dunia kecil untuk melihat apakah mereka bisa melarikan diri sendiri. Tetapi hasil akhirnya adalah, dari semua jenius yang ditempatkan di dunia kecil, hanya 1 dari 100 yang bisa melarikan diri sendiri. 1 dari 100. Dan seniman bela diri yang melarikan diri sendiri ini ternyata sangat kejam, berdarah dingin, dan sangat licik, jauh melampaui seniman bela diri alam iblis manapun. Sebagai pangeran ketiga kerajaan Chu, ia tentu saja tahu lebih banyak rahasia daripada para pelayan ini. Setelah berbicara, pangeran ketiga bertanya kepada pelayan, "Menurutmu, orang seperti apa Lin Bai?" Pelayan itu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Pangeran ketiga mendesah pelan, "Jika tipe pertama, yang datang ke alam iblis secara kebetulan, maka dia bukan ancaman. Tetapi jika tipe kedua, yang datang ke alam iblis dengan kemampuannya sendiri, maka itu merepotkan, setidaknya sangat merepotkan untuk dihadapi." Setelah mengatakan ini, pangeran ketiga terdiam. Pelayan itu melihat bahwa pangeran ketiga sedang berpikir dan tidak berani menyela. Setelah beberapa saat, pangeran ketiga berkata, "Pergilah dan bersiaplah. Besok, aku akan mengadakan perjamuan di kediamanku, mengundang para putra suci dan murid-murid terkemuka dari 5 keluarga dan 7 sekte untuk hadir. Para tetua dari 5 keluarga dan 7 sekte tidak perlu datang. Beritahu paviliun matahari dan bulan untuk menemaniku ke perjamuan besok," kata pangeran ketiga dengan ekspresi muram. "Baik, Tuan." Setelah menerima perintah, pelayan itu berbalik dan pergi untuk mengatur. Setengah jam kemudian, puluhan utusan terbang keluar dari kediaman pangeran ketiga, menuju berbagai tempat di ibu kota. Tokoh-tokoh berpengaruh dari 5 keluarga dan 7 sekte di ibu kota semuanya menerima undangan dari pangeran ketiga secara bersamaan. Sebagai salah satu pangeran yang paling disayangi di ibu kota, pangeran ketiga kemungkinan besar akan menjadi hegemon kerajaan Chu di masa depan, sehingga kelima keluarga dan 7 sekte tentu saja harus memberinya muka. Bab 5287 keluar. Setelah mengantar Lin Bai dan tetua ketiga kembali ke kediaman mereka, Pangeran Chen kembali ke kediamannya sendiri. Pangeran Chen baru saja kembali dari Kezu dan perlu melaporkan kejadian di sana kepada Kaisar Chu secara rinci. Beberapa hari terakhir ini sebagian besar dihabiskan untuk mengurus hal-hal sepele. Jika Lin Bai tidak tiba-tiba mendapat masalah, ia mungkin tidak akan meninggalkan kediamannya. Kembali di kediamannya, Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya sedang menunggu di pintu. Melihat Lin Bai kembali dengan selamat, semua orang menghela napas lega. "Lin Bai, senang kau baik-baik saja. Jangan terlalu impulsif di masa depan." Qin Yao dan Qiao Mo datang ke sisinya dan berbisik, mendesah dalam-dalam. Yi Gu tampak santai, seolah-olah ia sudah tahu sejak awal bahwa Lin Bai akan baik-baik saja. "Tidak apa-apa, kembalilah dan istirahatlah." Lin Bai tidak berencana untuk pergi jalan-jalan lagi. Dengan 5 keluarga dan tokoh berpengaruh dari 7 sekte berkumpul di ibu kota, memang tidak cocok untuk jalan-jalan. Jika ia benar-benar ingin bepergian di ibu kota, ia bisa mencari waktu lain untuk datang. Para tetua berulang kali menginstruksikan murid-murid mereka untuk mematuhi aturan ibu kota. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa beberapa murid yang tidak berotak akan dengan sengaja terus berbuat salah. Itu bodoh. Bukan hanya mereka sendiri yang bodoh, tetapi mereka hampir menyeret seluruh sekte bersama mereka. Bai Yifei dan Zhou Xinjun berdiri di samping. Bai Yifei melihat Lin Bai, menyilangkan tangan, dan mencibir sinis. Mendengar ini, Lin Bai berhenti sejenak, tatapannya tiba-tiba menajam. Niat membunuh terpancar dari Lin Bai, menunjuk langsung ke Bai Yifei. "Bai Yifei, aku tahu kau ingin membunuhku. Ayo, aku memberimu kesempatan itu. Lakukan gerakanmu." Lin Bai menatap Bai Yifei, pedang iblis muncul di tangannya, 4 pedang terbang melesat keluar dari tubuhnya. Niat pedang yang mengerikan menyebar, seperti badai yang menyelimuti semua orang. Bai Yifei ketakutan oleh kekuatan Lin Bai, ekspresinya berubah drastis. Dari niat pedang itu, ia merasakan niat membunuh yang kuat yang membuat hatinya bergetar. "Lin Bai, berhenti." Tetua ketiga buru-buru turun tangan.
Mendengar suara tetua ketiga, Lin Bai perlahan tersadar dan menekan hasrat membunuh di dalam dirinya. Niat pedangnya mereda, keempat pedang terbang kembali ke tubuhnya, dan pedang iblis juga kembali ke tas penyimpanannya. Lin Bai menatap Bai Yifei dan mencibir, apa? Takut bergerak. Putra suci gerbang surgawi, Keling, benar sekali. Kebanyakan murid sekte air surgawi adalah pengecut dan lemah. Mereka semua Kasim tak punya nyali, hanya pandai menindas kaum mereka sendiri, tetapi lemah begitu mereka melangkah keluar. Tidak berguna. Lin Bai menatap Bai Yifei dan berteriak dingin. Siapa yang kau sebut tidak berguna? Kemarahan Bai Yifei membumbung tinggi, dan kekuatan puncak alam Dewa Dao dalam dirinya menyebar. Lin Bai juga tak kenal menyerah, kekuatannya melonjak saat ia menghadapi Bai Yifei. Aku wajar menyebutmu tidak berguna. Apa, kau tidak yakin? Jika kau tidak yakin, ayo bertarung. Beraninya kau. Lin Bai menatap Bai Yifei dan berkata dengan dingin. Cukup, hentikan omong kosong ini. Melihat situasi yang akan semakin tak terkendali, tetua ketiga melepaskan kekuatan alam buah Tai Dao, menekan Lin Bai dan Bai Yifei. Bai Yifei menggertakkan giginya, tak mau menerima kekalahan, dan berkata kepada Lin Bai, jika bukan karena campur tangan tetua, aku pasti sudah membuatmu membayar harga mahal hari ini. Lin Bai mencibir, jika kau benar-benar memiliki kemampuan itu, maka kau tak perlu khawatir tentang keberadaan tetua. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tak berguna. Kalau begitu kembalilah menjadi pengecut dan jangan datang ke sini, mempermalukan dirimu sendiri. Keluar, ucapan terakhir Lin Bai, keluar, bergema dengan lambaian yang kuat, membuat Bai Yifei terhuyung mundur beberapa langkah, darahnya bergolak. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berjalan menuju kamarnya tanpa menoleh. Bai Yifei menggertakkan giginya, melotot tajam ke arah punggung Lin Bai, kau terlalu menghinaku, aku akan membunuhmu. Tetua ketiga menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke aula utama dengan ekspresi muram. Zheng Yuan sudah menunggu di aula utama. Apakah kau melihat apa yang baru saja terjadi? Tanya tetua ketiga. Aku tidak buta, jawab Zheng Yuan dengan tenang. Tetua ketiga mendesah pelan dan berkata, sepertinya perseteruan antara Bai Yifei dan Lin Bai semakin dalam, dan sepertinya tidak akan terselesaikan. Zheng Yuan mencibir, apakah kau benar-benar berniat menyelesaikan perseteruan antara Lin Bai dan Bai Yifei? Tetua ketiga menghela napas, lagi pula, mereka berdua adalah salah satu jenius paling luar biasa di Sekte Tianshui saat ini. Jika mereka bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan bersatu melawan musuh bersama, maka kebangkitan Sekte Tianshui sudah dekat. Zheng Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil. Pertempuran Putra Suci telah dimulai, dan pertempuran hebat antara Lin Bai dan Bai Yifei tak terelakkan. Lagi pula, aku tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang kau katakan. Tetua ketiga mengerutkan kening dan bertanya, kalimat yang mana? Zheng Yuan berkata, aku tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataanmu bahwa Bai Yifei dan Lin Bai sama-sama jenius paling luar biasa dari Sekte Tianshui. Menurutku, tingkat kekuatan Lin Bai mungkin telah mencapai 10 besar peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, dan dia setara dengan putra suci dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Mata tetua ketiga berkilat terkejut saat ia berkata, kau benar-benar begitu mengaguminya. Zheng Yuan berkata, kau dibutakan oleh keterlibatanmu sendiri dan belum melihat dengan jelas. Apa kau ingat, enyahlah, terakhir kali Lin Bai. Kekuatan yang terkandung di dalamnya memaksa Bai Yifei mundur 7 langkah. Jika dia bukan seniman bela diri tingkat putra suci, bagaimana mungkin dia mencapai prestasi seperti itu? Tetua ketiga mengingat dengan saksama, kilatan cahaya muncul di matanya yang keruh. Lagi pula, apakah kau merasakannya? Lin Bai sepertinya telah berubah. Tatapan Zheng Yuan menggelap saat ia berkata dengan suara rendah. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana dia berubah? Sepertinya aku tidak melihat sesuatu yang aneh. Zheng Yuan tersenyum dan berkata, sudah kubilang, kau terlalu dekat dengan situasi ini untuk melihat dengan jelas. Kau terlalu dekat dengan Lin Bai akhir-akhir ini, dan kau belum bisa mengamati semuanya dengan saksama. Lin Bai di masa lalu lembut, rendah hati, sopan, dan tidak sombong atau rendah hati, dengan aura ilmiah. Titik petik 2. Bai Yifei telah mengejek Lin Bai beberapa kali sebelumnya, tetapi Lin Bai selalu tersenyum dan tidak pernah menjelek-jelekkan Bai Yifei. Tapi Lin Bai yang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lin Bai yang sekarang menjadi jauh lebih agresif, kejam, dan mendominasi. Tatapannya tidak lagi lembut, tetapi dipenuhi aura kejam dan tak berperasaan. Kau juga baru saja melihatnya. Bai Yifei ingin mengejek Lin Bai beberapa kali, seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Lin Bai hampir membunuhnya. Tetua ketiga mempertimbangkan kata-kata Zheng Yuan dengan saksama, mengangguk kecil, dan merasa analisis Zheng Yuan akurat. Tetua ketiga bertanya lagi,
mengapa Lin Bai tiba-tiba berubah drastis? Zheng Yuan tersenyum dan berkata, kalau tidak salah, pasti ada yang salah dengan kultivasinya. Kalau tidak, mustahil seseorang mengalami perubahan kepribadian sedrastis itu dalam waktu sesingkat itu. Tetua ketiga berkata, kultivasi. Apakah dia mengalami penyimpangan Qi? Atau apakah dia dirasuki setan? Sebagai seniman bela diri alam Dewa Dao, ketakutan terbesar adalah dirasuki setan. Tak hanya seniman bela diri alam Dewa Dao, tetapi juga para ahli di alam buah Tai Dao, buah Daluo Dao, dan buah Hunyuan Dao khawatir tentang dirasuki setan. Begitu hati Dao rusak, kultivasinya berakhir. Banyak seniman bela diri alam Dewa Dao dan seniman bela diri buah Tai Dao di alam iblis telah mengalami kesulitan, banyak yang tidak mati di tangan musuh mereka, melainkan di tangan kerasukan setan mereka sendiri. Bab 5288 Aku menolak. Tetua ketiga dan Zheng Yuan menyadari perubahan drastis temperamen Lin Bai, bahkan Zheng Yuan menduga Lin Bai mengalami masalah dalam kultivasinya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa iblis dalam diri Lin Bai jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Saking mengerikannya, iblis dalam dirinya telah menjelma menjadi manusia. Setelah berpamitan dengan Yi Gu, Qiao Mo, dan yang lainnya, Lin Bai kembali ke kamarnya, berjuang keras menahan gejolak emosinya. Bayangan dan suara Bai Yifei terus berkelebat di benaknya, beberapa kali, Lin Bai ingin sekali menghunus pedangnya dan membunuh Bai Yifei. Setelah menahan emosinya seharian, Lin Bai perlahan-lahan mulai tenang. Ia kembali tenang. Kali ini, kebangkitan bunga iblis tampak lebih mendominasi. Lin Bai mengerutkan kening, tahu betul bahwa gejolak emosinya disebabkan oleh bunga iblis. Bunga iblis tampaknya berusaha mengendalikan emosi Lin Bai, menyebabkannya kehilangan kendali dan membunuh orang-orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Untungnya, Lin Bai telah cukup lama berurusan dengan bunga iblis dan tahu cara mengendalikan emosi serta menekan kekuatannya. Saat ini ya, tetua ketiga telah memerintahkan Tuan Lin Bai untuk datang ke aula utama. Lin Bai mengerutkan kening. Mengapa tetua ketiga ingin memanggilnya? Namun, karena itu perintah tetua ketiga, Lin Bai tidak bisa menolak. Lagi pula, selama mereka bersama, Lin Bai tahu bahwa tetua ketiga tidak bermaksud jahat padanya, dan ketika ia ditangkap dan dipenjara di divisi Zhaoxing, tetua ketiga telah berkeliling mencari solusi untuknya. Lin Bai mendorong pintu hingga terbuka, dan sesosok tubuh yang rupawan muncul. Saudari senior Qiao Mo, apa yang kau lakukan di sini? Di halaman luar pintu, Qiao Mo sedang beristirahat di bangku batu. Tidak apa-apa, aku hanya beristirahat di sini. Qiao Mo tersenyum malu-malu. Lin Bai terkejut dan bertanya, kau belum pergi seharian. Qiao Mo berkata, aku perhatikan kau tampak agak aneh, dan aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padamu, jadi aku tinggal sedikit lebih lama. Semoga aku tidak mengganggumu. Lin Bai menggelengkan kepalanya pelan. Di jalan setapak yang teduh di luar halaman, Qin Yao menatap dua orang di halaman, senyum getir tersungging di bibirnya. Kemudian, ia berbalik dan pergi. Tetua ketiga memanggilku, ada apa? Tanya Lin Bai kepada Qiao Mo. Dia juga memanggilku, jawab Qiao Mo. Lin Bai tampak terkejut, mengira tetua ketiga memanggilnya sendirian, tetapi Qiao Mo juga ingin ikut. Jadi, masalah ini tidak ditujukan pada Lin Bai. Kalau begitu, ayo pergi. Lin Bai dan Qiao Mo pergi bersama ke aula pertemuan di Manor, tetapi mendapati aula itu sudah penuh sesak. Tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan berdiri di panggung tinggi, di bawah mereka berdiri para seniman bela diri dari Sekte Tianshui. Melihat Lin Bai masuk, wajah Bai Yifei memerah karena marah, ia mendengus dingin, dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Lin Bai dengan tenang berjalan ke aula dan membungkuk hormat. Zheng Yuan melirik Lin Bai dan berbisik kepada tetua ketiga, sepertinya dia telah menyelesaikan masalah kultivasinya. Tetua ketiga mengangguk tanpa suara, Lin Bai telah kembali ke dirinya yang lembut dan halus seperti sebelumnya. Tetua ketiga terbatuk ringan dan berkata, kami memanggil Anda ke sini karena kami baru saja menerima undangan dari Yang Mulia Pangeran Ketiga. Besok, Pangeran Ketiga akan mengadakan perjamuan di kediamannya, mengundang murid-murid berbakat dari 5 keluarga dan 7 sekte untuk berkumpul. Mendengar tentang perjamuan Pangeran Ketiga, banyak murid sekte Tianshui mulai berbisik-bisik. Perjamuan Pangeran Ketiga. Konon, Pangeran Ketiga saat ini adalah pangeran paling berkuasa di Chu, dan dia mungkin akan menjadi Kaisar Chu di masa depan. Jika kita bisa berteman dengan Pangeran Ketiga, bukankah kita akan menjadi terkenal di masa depan? Banyak murid sekte Tianshui berdiskusi dengan nada berbisik. Meskipun Lin Bai tidak memahami struktur kekuasaan Chu atau perebutan tahta di antara keluarga kerajaan, reputasi Pangeran Ketiga tetaplah legendaris. Seperti yang dikatakan banyak murid, Pangeran Ketiga adalah pangeran paling berkuasa di kerajaan Chu, tanpa terkecuali. Bahkan Pangeran Chen pun tampak pucat jika dibandingkan.
Banyak pejabat senior di dinasti sangat mendukung upaya pangeran ketiga untuk menjadi putra mahkota, berharap suatu hari nanti ia akan naik tahta. Namun, ketika Lin Bai memikirkan pangeran ketiga, yang pertama terlintas di benaknya adalah peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Dalam peringkat ini, pangeran ketiga berada di urutan kedua setelah Di Wuyan dari Sekte Kucan. Tetua ketiga berkata, perjamuan ini diundang secara pribadi oleh pangeran ketiga. 5 keluarga dan 7 sekte pasti tidak akan menolaknya, jadi hampir semua putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte akan hadir. Singkatnya, ini akan menjadi pertemuan para jenius paling bergengsi di kerajaan Chu. Para murid sekte Tianshui mulai merasa gembira. Kebanyakan dari mereka hanya mendengar tentang putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte melalui rumor dan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Jika mereka berkesempatan bertemu, itu akan menjadi kesempatan besar untuk memperluas wawasan mereka. Tetua ketiga melanjutkan, perjamuan ini hanya terbuka untuk murid-murid yang lebih muda, jadi para tetua tidak akan hadir, hanya kalian yang akan pergi. Saya yakin ini adalah kesempatan yang baik untuk bertukar pikiran, yang memungkinkan kalian untuk memperluas wawasan kalian. Lagi pula, ini adalah undangan dari pangeran ketiga, jadi sekte Tianshui kami tidak dapat menolak. Oleh karena itu, kami telah memutuskan bahwa Lin Bai, Bai Yifei, Zhou Xinjun, 5 Dewa Dongdao, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Tetua Liang, Meng Po, Ye Guqing, Ye Guyu, dan yang lainnya akan hadir. Jika ada di antara kalian yang tidak ingin pergi, silakan bicara, saya tidak akan mempersulit kalian. Kata tetua ketiga. Bai Yifei tersenyum percaya diri, untuk berbagi kamar dengan seniman bela diri terkuat di kerajaan Chu hari ini dan bertukar teknik bela diri, bagaimana mungkin kita takut? Tetua, saya rasa tidak ada murid sekte Tianshui kami yang akan menolak. Tepat saat Bai Yifei selesai berbicara, sebuah suara aneh terdengar. Aku menolak. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara itu tak lain adalah Lin Bai. Mata Bai Yifei berkedut. Ia merasa Lin Bai sengaja menentangnya. Namun kenyataannya, Lin Bai tidak sengaja menentang Bai Yifei. Hanya saja Lin Bai benar-benar tidak ingin pergi. Ia sama sekali tidak tertarik dengan pertemuan para jenius ini. Lin Bai menangkupkan tangannya dan berkata, Tetua, murid ini mengalami beberapa masalah dalam kultivasinya dan butuh waktu untuk memulihkan diri. Tetua ketiga dan Zheng Yuan sudah menyadari bahwa kultivasi Lin Bai sedang bermasalah, jadi mereka tidak memaksa dan berkata, baiklah, karena Lin Bai tidak mau pergi, biarkan dia memulihkan diri di kediamannya. Kalian semua, pangeran ketiga akan mengirimkan kereta kuda untuk menjemput kalian besok sore. Ingat, jangan sampai ada kesalahan. Semua orang menangkupkan tangan dan mengangguk setuju. Setelah tetua ketiga membuat pengaturan, ia meminta para murid untuk bersiap. Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya pergi ke halaman Lin Bai. Fang Yuansu bertanya, Lin Bai, kau benar-benar tidak akan pergi. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Jika kita melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu berapa lama kita harus menunggu untuk melihat para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte berkumpul. Lin Bai menggelengkan kepala dan tersenyum, aku tidak suka ikut bersenang-senang. Kalian pergi saja, tapi hati-hati, terutama dengan gerbang langit dan bumi. Jangan biarkan mereka memanfaatkan situasi ini. Qin Yao tertawa, kita bukan Bai Yifei, kita tidak suka menjadi pusat perhatian. Kita hanya akan menonton pertunjukan dan memperluas wawasan kita. Qiao Mo mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut, apakah kultivasimu benar-benar ada masalah? Lin Bai melihat kekhawatiran di mata Qiao Mo dan tersenyum, tidak ada yang salah. Aku hanya tidak ingin menghadiri perjamuan, jadi aku menggunakan itu sebagai alasan. Mendengar ini, Qiao Mo akhirnya menghela napas lega. Bab 5289 Perjamuan. Malam berikutnya, kereta pangeran ketiga tiba di kediaman tepat waktu. Bai Yifei, Qin Yao, dan yang lainnya menaiki kereta untuk menghadiri perjamuan pangeran ketiga. Sejak 10.000 tahun yang lalu, Sekte Tianshui telah berhenti berpartisipasi dalam pertemuan, kompetisi bela diri, atau sesi latihan tanding yang diselenggarakan oleh faksi lain. Singkatnya, sejak 10.000 tahun yang lalu, Sekte Tianshui telah mempertahankan kebijakan tertutup. Kali ini, menerima undangan pangeran ketiga menandai pertama kalinya dalam 10.000 tahun Sekte Tianshui menerima undangan seperti itu. Bai Yifei, 5 Dewa Dongdao, Zhou Xinjun, Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya semua gembira, karena bisa duduk di meja yang sama dengan putra-putri suci lainnya dari 5 keluarga dan 7 sekte sudah merupakan kehormatan besar. Di depan kediaman pangeran ketiga,
kereta-kereta datang dan pergi tanpa henti, dengan putra-putri suci dan murid-murid terkemuka dari 5 keluarga dan 7 sekte berdatangan satu demi satu. Di dalam istana, para dayang dan pelayan sibuk bekerja, para musisi memainkan alunan merdu, para penari menggoyangkan pinggang mereka yang indah dan memikat, dan dapur menyiapkan hidangan lezat nan menggoda sebuah pemandangan kemakmuran yang tak tertandingi. Setibanya di tempat ini, Bai Yifei, Qin Yao, dan yang lainnya langsung gelisah, mengamati sekeliling dengan saksama. Para murid sekte Tianshui tampak agak pendiam. Para pelayan dari kediaman Pangeran Ketiga mengantar para murid sekte Tianshui ke aula perjamuan. Perjamuan diadakan di taman belakang kediaman Pangeran Ketiga, di mana terdapat kompleks paviliun tepi air yang luas dan dapat menampung ribuan orang. Pada saat ini, ke-13 paviliun diterangi cahaya lilin, membuatnya seterang siang hari. Setiap paviliun memajang plakat kayu bertuliskan nama 5 keluarga dan 7 sekte. Para pelayan mengantar para murid sekte Tianshui ke paviliun yang telah ditentukan. Setelah para murid duduk, mereka mendapati bahwa ke-13 paviliun tersebut membentuk lingkaran, dan di tengah lingkaran ini terdapat panggung bundar besar tempat para penari berdansa dengan anggun. Para pelayan mondar-mandir di antara 13 paviliun, menyajikan hidangan lezat yang memukau untuk setiap paviliun. Para murid sekte Tianshui jelas yang pertama tiba, di antara 13 paviliun, hanya murid sekte Tianshui yang pertama duduk. Murid-murid dari sekte lain belum tiba. Perlahan-lahan, seiring matahari terbenam, murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte tiba di perjamuan satu demi satu. Sekte Wentian, Gerbang Tiandi, Sekte Danxia, AA Keluarga Zhao, Keluarga Qian, Keluarga Li, Keluarga Sun, Keluarga Chena dan seterusnya kelima keluarga dan 7 sekte berkumpul. Chen Yule, putra suci keluarga Chen, menemani Chen Yun ke paviliun milik keluarga Chen. Menemani mereka adalah puluhan murid luar biasa dari keluarga Chen, seperti Chen Molin dan yang lainnya. Mengapa aku belum melihat Lin Bai? Chen Yun mengerutkan kening, bertanya dengan bingung. Chen Yule juga dipenuhi dengan keraguan, Pangeran Ketiga telah mengundang para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte untuk berkumpul sebuah acara yang begitu megah, Lin Bai seharusnya tidak menyadarinya. Bai Yifei, menyadari tatapan Chen Yule, langsung tersenyum, berdiri, dan membungkuk hormat. Chen Yule bertanya, di mana saudara Lin? Mengapa dia belum datang? Mendengar Chen Yule langsung menanyakan keberadaan Lin Bai, raut wajah Bai Yifei menjadi muram. Ia mencibir, adik juniorku, Lin Bai, sangat arogan. Dia mungkin berpikir tak seorang pun dari kalian layak duduk bersamanya, jadi dia tidak datang. Kata-kata Bai Yifei tak diragukan lagi menempatkan Lin Bai dalam sorotan. Para seniman bela diri yang hadir semuanya adalah para jenius ternama di kerajaan Chu, baik putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, maupun murid-murid luar biasa dari sekte-sekte tersebut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang-orang ini akan menjadi pemimpin di kerajaan Chu di masa depan. Pernyataan Bai Yifei, Lin Bai berpikir tak seorang pun dari kalian layak duduk bersamanya, menyinggung kelima keluarga dan 7 sekte tersebut. Wajah cantik Yao Mo berubah dingin saat ia buru-buru berkata kepada putra suci keluarga Chen, Putra suci Chen, saudara muda Lin Bai mengalami beberapa masalah dalam kultivasinya dan masih menyendiri, jadi ia tidak dapat menghadiri perjamuan hari ini. Chen Yule mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi, lalu duduk bersama Chen Yun. Chen Yun cemberut dan berkata, perseteruan antara Bai Yifei dan Lin Bai sepertinya cukup dalam. Chen Yule tertawa dingin, Bai Yifei hanyalah badut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika Lin Bai ingin menghadapinya, satu pedang saja sudah cukup. Para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte semuanya hadir, teman lama yang sudah lama tidak bertemu, jadi mereka cukup senang berkumpul bersama. Mereka mengobrol santai berdua dan bertiga. Perjamuan sudah sangat meriah bahkan sebelum dimulai. Pada saat ini, Pangeran Ketiga akhirnya datang terlambat, berjalan ke paviliun utama. Mendampingi Pangeran Ketiga adalah lebih dari selusin seniman bela diri, masing-masing dengan aura yang luar biasa. Saat Pangeran Ketiga duduk, sekitar selusin seniman bela diri duduk di belakangnya. Salam, Yang Mulia Pangeran Ketiga. Para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte semuanya berdiri, menangkupkan tangan, dan membungkuk memberi salam. Pangeran Ketiga tertawa terbahak-bahak, tuan-tuan, tidak perlu formalitas. Kita semua teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Karena kita semua ada di ibu kota hari ini, kupikir sebaiknya kita kumpulkan semua orang untuk bertukar kabar. Jangan berbasa-basi, anggap saja seperti di rumah sendiri. Makan dan minumlah sepuasnya. Petik 2. Silakan duduk, silakan duduk. Para pengawal, bawakan anggurnya. Setelah berbasa-basi sebentar, Pangeran Ketiga memerintahkan agar anggur disajikan.
Sebagai pangeran paling berkuasa di istana, anggur di kediamannya tentu saja yang terbaik di kerajaan Chu. Guci-guci anggur dibawa ke paviliun, di mana para dayang menyajikannya. Pangeran ketiga dengan antusias mengangkat cangkirnya dan minum bersama para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Perjamuan berlangsung meriah. Di tengah percakapan, tatapan pangeran ketiga, entah sengaja atau tidak, tertuju ke paviliun sekte Tianshui. Namun, ia tampaknya tidak dapat menemukan sosok Lin Bai. Meskipun pangeran ketiga belum pernah bertemu Lin Bai, ia pernah melihat potretnya. Para pelukis paviliun misteri surgawi kerajaan Chu terkenal karena sapuan kuas mereka yang indah, mampu menghidupkan benda mati, apalagi sosok manusia. Berdasarkan potret tersebut, pangeran ketiga tidak menemukan jejak Lin Bai di paviliun sekte Tianshui. Para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, meskipun semuanya tokoh berpengaruh dalam keluarga dan sekte masing-masing, tampak bersikap acuh tak acuh di hadapan pangeran ketiga. Setelah beberapa putaran minuman dan hidangan, pangeran ketiga, yang sedikit mabuk, tersenyum dan berkata, duduk diam seperti ini agak membosankan. Kerajaan Chu didirikan atas dasar kekuatan militer dan diatur oleh hukum. Ketika saya masih muda, saya memimpin pasukan dalam kampanye ke selatan dan utara, dan saya sangat menikmati berlatih tanding dengan orang lain. Hari ini, kalian semua yang duduk di sini adalah talenta muda ternama di kerajaan Chu. Bagaimana kalau kita mengadakan kontes bela diri persahabatan? Bagaimana menurut kalian? Di perjamuan kerajaan, para cendekiawan akan menggubah puisi dan para prajurit akan bertandingan ini sudah biasa. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte sudah tahu sejak mereka menerima undangan ke perjamuan pangeran ketiga bahwa akan ada kompetisi bela diri. Namun, biasanya, para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte tidak akan mudah bergerak. Lagi pula, begitu seniman bela diri tingkat putra suci bertarung, tanpa perlindungan dari sosok yang kuat, mudah untuk kehilangan kendali dan menyebabkan efek riak yang besar. Misalnya, dalam pertempuran antara Lin Bai dan Chen Yule di kota Fengling, jika bukan karena puluhan ahli buah Tai Dao yang menekan mereka, niat pedang teratai biru Lin Bai dan niat pedang pembunuh Chen Yule pasti sudah meruntuhkan kota Fengling. Oleh karena itu, kompetisi bela diri ini kemungkinan besar akan menjadi kontes antara murid-murid terbaik dari 5 keluarga dan 7 sekte. Pangeran ketiga tersenyum dan berkata, tentu saja, karena ini diusulkan oleh Yang Mulia, saya tidak akan membiarkan kalian semua bertarung sia-sia. Apapun hasil kompetisinya, Yan G. Mulia akan menghadiahi kalian dengan setimpal. Bab 5293 Belas Budak Pedang. Nyanyian dan tarian berhenti, dan para penari di panggung melingkar perlahan mundur. Pangeran ketiga bertepuk tangan, memberi isyarat kepada sekitar selusin seniman bela diri yang mengikutinya untuk berdiri, dan berkata sambil tersenyum, ke-13 seniman bela diri ini adalah pengikutku. Mereka sangat mengagumi keterampilan para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte. Mereka telah berulang kali memohon kepadaku untuk membawa mereka mengunjungi 5 keluarga dan 7 sekte, tetapi aku selalu disibukkan dengan hal-hal sepele dan tidak punya waktu luang. Kali ini, aku memiliki kesempatan lain untuk mengumpulkan para murid luar biasa dari 5 keluarga dan 7 sekte di sini, yang sempurna untuk memenuhi salah satu keinginan mereka. Pangeran ketiga menunjuk ke-13 seniman bela diri di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Ke-13 seniman bela diri ini bervariasi tinggi badan, bentuk tubuh, dan usianya. Meskipun penampilan mereka berbeda, mereka memiliki satu kesamaan besar, mereka semua membawa pedang. Beberapa membawa pedang seringan dan lincah seperti sayap jangkrik. Beberapa membawa pedang seberat gunung. Beberapa membawa pedang sepanjang sekitar 3 meter. Beberapa membawa pedang sepanjang sekitar 1 kaki. Setiap pedang memiliki bentuk yang berbeda. Namun, kesamaan mereka adalah aura energi spiritual yang memancar dari pedang-pedang itu, bersama dengan kekuatan dahsyat dari senjata ilahi Dao kelas atas. 13 budak pedang paviliun matahari dan bulan. Para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte melirik mereka dan langsung memahami asal-usul mereka. Para putra dan putri suci tentu saja tidak takut, tetapi para murid terkemuka dari 5 keluarga dan 7 sekte mengerutkan kening saat melihat ke-13 orang ini, merasakan adanya krisis. Ke-13 orang ini tidak mudah dihadapi. Paviliun matahari dan bulan adalah tempat pangeran ketiga menyimpan para pengikutnya. Legenda mengatakan bahwa paviliun matahari dan bulan menampung lebih dari 20 ahli di alam buah Tai Dao, dan bahkan 3 hingga 5 orang di alam buah Daluo Dao. Para prajurit alam buah Tai Dao dan ahli alam buah Daluo Dao ini semuanya datang ke ibu kota dari berbagai penjuru wilayah kerajaan Chu. Mereka biasanya adalah kultivator independen, yang tiba di ibu kota tanpa dukungan apapun. Karena pangeran ketiga sangat menginginkan bakat, mereka tinggal di paviliun matahari dan bulan. Tentu saja.
Mereka juga memiliki motif egois mereka sendiri. Dengan berpihak pada seorang pangeran, seseorang berpotensi menjadi tokoh terkemuka dan menjadi pendiri negara jika mereka kemudian membantunya naik tahta. Mereka bahkan mungkin dapat memindahkan keluarga dan sekte mereka ke 18 provinsi di wilayah kekaisaran, bahkan mungkin menjadi sekte yang kuat seperti 5 keluarga dan 7 sekte. Oleh karena itu, berinvestasi pada seorang pangeran, meskipun berisiko, menawarkan keuntungan yang sangat tinggi. 13 budak pedang adalah ahli pedang ternama di Paviliun Matahari dan Bulan. Mereka berasal dari latar belakang yang beragam, beberapa lahir dalam keluarga kecil, beberapa dari sekte kecil, beberapa lahir dalam dinas militer, dan beberapa yatim piatu mereka bergabung dengan Paviliun Matahari dan Bulan dengan berpihak pada Pangeran Ketiga. Karena ke-13 individu ini memiliki ilmu pedang yang luar biasa, Pangeran Ketiga mengizinkan mereka untuk tetap bersama, berlatih dan mengembangkan diri bersama. Seiring waktu, ke-13 budak pedang ini menjadi tak terpisahkan, bak saudara, dan keterampilan pedang mereka mengalami lompatan kualitatif. Mereka semua sangat berterima kasih kepada Pangeran Ketiga dan termasuk di antara pengawalnya yang paling setia. Maka, gelar 13 budak pedang pun muncul di ibu kota. Pedang-pedang yang digunakan oleh ke-13 budak pedang ini bukanlah benda biasa. Meskipun jauh dari level pedang gerbang naga milik Chen Yule, pedang-pedang ini tetap ditempa dengan cermat oleh para pengrajin terampil di Paviliun Misteri Surgawi. Setiap pedang merupakan puncak dari persenjataan dewa. Yi Song, putra suci dari Sekte Abadi Surgawi, bergumam pelan, 13 budak pedang sudah memiliki keterampilan pedang yang sangat tinggi, dan dengan kultivasi Pangeran Ketiga di Paviliun Matahari dan Bulan, tingkat keterampilan pedang mereka menjadi tak terduga. Jika mereka memasuki dunia fana dan bersaing memperebutkan peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, mereka pasti akan masuk dalam 30 besar. 10 besar peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu merupakan tingkat pertama dari 5 putra suci dan keluarga kerajaan. 20 teratas peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu mewakili tingkatan kedua dari putra suci 7 sekte. Namun, Yi Song mengatakan bahwa ke-13 budak pedang ini memiliki peringkat kekuatan di antara 30 teratas, menempatkan mereka di puncak hierarki kerajaan Chu, bahkan di bawah putra dan putri suci. Jelas bahwa ke-13 budak pedang ini bukanlah individu biasa. Seniman bela diri yang memasuki Paviliun Matahari dan Bulan secara otomatis akan menyembunyikan identitas mereka di kerajaan Chu dan tidak akan dimasukkan dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Singkatnya, para seniman bela diri Paviliun Matahari dan Bulan pada dasarnya adalah antek-antek Pangeran Ketiga, yang menyingkirkan rintangan untuk kenaikan tahtanya. Pangeran Ketiga menunjuk ke-13 budak pedang dan tertawa, murid manapun dari 5 keluarga dan 7 sekte yang dapat mengalahkan beberapa bawahanku yang tidak kompeten ini akan diberi hadiah. Tetapi demikian pula, jika ke-13 budak pedang cukup beruntung untuk menang, murid yang kalah harus minum 10 cangkir anggur sebagai hukuman. Bawakan minuman keras. Pelayan lain membawa kendi anggur, membuka sumbatnya, dan aroma anggur yang kuat tercium keluar. Anggur darah naga. Minuman keras terkuat di Paviliun Ilahi Ibu Kota Kekaisaran hanya sekitar 30 cangkir untuk seorang seniman bela diri tingkat Dewa Dao. Murid-murid terkemuka dari 5 keluarga dan 7 sekte dapat meminum hingga 40 cangkir. Seniman bela diri tingkat putra dan putri suci diperkirakan meminum antara 50 dan 70 cangkir. Seorang pelayan wanita cantik, membawa nampan giok, menghampiri Pangeran Ketiga. Di atas nampan tersebut terdapat sebuah botol giok. Pangeran Ketiga tersenyum dan berkata, pil di dalam botol giok ini disebut, pil pembuluh darah naga, yang memiliki berbagai khasiat ajaib seperti merelaksasi otot dan urat, memperluas meridian, dan melembutkan tubuh. Apa pendapat kalian tentang hadiah untuk putaran pertama kompetisi ini? Banyak orang terkesiap mendengar kata-kata, pil pembuluh darah naga. Namanya sederhana dan terdengar sederhana. Namun kenyataannya, pil pembuluh darah naga adalah pil yang dimurnikan dari pembuluh darah naga langit dan bumi, menelan satu pil sama dengan menelan pembuluh darah naga. Uraian Pangeran Ketiga tentang merelaksasi otot dan urat, dan melembutkan tubuh terdengar biasa saja. Namun, zat ini sebenarnya adalah ramuan berharga untuk menempa tubuh fisik. Bagi para praktisi kultivasi tubuh, pil ini pasti akan membuat setiap praktisi kultivasi tubuh di dunia tergila-gila. Melihat pil pembuluh darah naga, banyak murid luar biasa dari 5 keluarga dan 7 sekte sangat ingin mencobanya. Bahkan mata Bai Yifei menunjukkan hasrat yang membara. Meskipun Bai Yifei memegang posisi yang sangat tinggi di sekte Tianshui, sekte tersebut telah merosot terlalu lama, dan banyak sumber daya berharga telah hilang. Pil pembuluh darah naga ini juga sangat penting baginya. Karena Yang Mulia Pangeran Ketiga telah mempersembahkan pil pembuluh darah naga, maka saya, Li, akan menerimanya. Suara Pangeran Ketiga baru saja menghilang.
Ketika sesosok tubuh terbang keluar dari paviliun keluarga Li, mendarat di platform melingkar di tengah. Ia membungkuk hormat dan tersenyum, Li Huaqing dari keluarga Li memberi salam kepada Yang Mulia Pangeran Ketiga. Jadi, ini Huaqing. Lama tak berjumpa, kultivasi Anda telah meningkat lagi. Pangeran Ketiga tersenyum hangat, seolah bertemu seorang teman lama, aku ingat kau juga berlatih kultivasi. Tubuh sempurna, pil pembuluh darah naga ini bisa berguna untukmu. Tapi syaratnya adalah kau harus mengalahkan salah satu dari 13 budak pedang. Ali Huaqing tersenyum. Tentu saja. Jika aku kalah, aku akan minum anggur hukuman. Bagus. Pangeran Ketiga tertawa terbahak-bahak dan berseru. A13, pergi. Mendengar ini, seorang wanita anggun dari antara 13 budak pedang terbang dan mendarat di hadapan Li Huaqing. Li Huaqing langsung merasa tidak senang, mengerutkan kening sambil berkata kepada Pangeran Ketiga, apakah Yang Mulia meremehkanku? Pangeran Ketiga bertanya, Huaqing, apa yang membuatmu berkata begitu? Ali Huaqing berkata, seperti yang semua orang tahu, 13 budak pedang tidak memiliki nama, mereka diurutkan berdasarkan kekuatan, dari 1 hingga 13, budak pedang ke-13 tidak diragukan lagi yang terlemah di antara mereka. Bukankah Yang Mulia meremehkanku?